Partai Gerindra sendiri, kami akan tunduk dan patuh pada apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo. Ya, saya pikir tidak ada hal yang tendensi negatif dari yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Kami menghormati beliau, ya, dan tentu dari statement tersebut ada konteksnya yang mungkin bisa kita kaji lebih dalam. Konteksnya seperti apa? Yang pasti beliau tidak akan mungkin memaksa, ya, Pak Prabowo misalnya atau teman-teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan, ya. Namanya aspirasi tentu boleh-boleh saja. Nah, terkait Partai Gerindra sendiri, kami akan tunduk dan patuh pada apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo, karena basisnya, ya, dasarnya kan itu hak prerogatif beliau. Apakah kami akan mendapatkan jatah, istilahnya ya dalam tanda kutip, posisi-posisi tertentu, ya monggo kami akan ikut. Tapi kalau kami ikuti rekam jejak beliau lagi-lagi, ya, Pak Prabowo itu dipastikan akan akan memperlakukan semua pihak secara adil. Tidak ada anak emas, misalnya Gerindra partai beliau, ya kan, lalu dianak emaskan. Tidak Dapat akan paling ada banyak prinsip, gitu misalkan. iya, tidak akan ada prinsip seperti itu, gitu loh. Jadi saya pikir ya, apalagi PAN, ya, rekan-rekan PAN paham banget, ya, kayak Pak Saleh Daulay ini tahu banget itu ruangan-ruangan di Rumah Kartanegara. Karena apa, sudah 3 pemilu beliau ngantornya itu di Rumah Kartanegara. Jadi karakter Pak Prabowo pun tentu beliau sudah sangat paham. Nggak akan mungkin Pak Prabowo itu nantinya Gerindra sentris misalnya. Dan contoh waktu misalnya kemarin pemilu, Pak Prabowo itu hampir nggak pernah lagi pakai seragam putih krem, ya, putih seragam Partai Gerindra, ya, dan lebih banyak hadir di acara kampanye-kampanye akbar partai-partai koalisi, seperti kayak yang di Bandung kalau nggak salah, itu kan acaranya Pak Saleh Daulay, ya, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu. Bahkan hampir nggak ada acara besar di atas 50.000, ya, yang di acara Gerindra, ya, yang dihadiri oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo banyak hadir di acara PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, ya, partai-partai yang lainnya yang sebagai inisiator utamanya. Ini bentuk kebersamaan. Dan Pak Prabowo itu nggak ada istilah Gerindra sentris lagi ketika beliau sudah menjadi pemimpin negara. Nah, ini dia. Prinsip kepemimpinan itu beliau paham banget. Ketika beliau nanti menjadi pemimpin negara, nggak ada ego kelompoknya dikedepankan, ego keluarganya, ego pertemanannya nggak akan ada. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.